Pria ini sengaja memegang ponselnya di luar gini. Dia mau nunjukin gimana orang-orang di negara ini ngerampas HP-nya. Nah, para perampok ini ada yang kerja sendiri, ada juga yang bentuk tim gitu. Kalian bisa lihat nih, belum lama mulai, tiba-tiba ada cowok yang ngedeket dan coba ambil HP-nya itu. Tapi, pria ini megang HP-nya kuat banget. Di sini parah banget, guys. Karena secara terang-terangan, mereka berani ngerampas HP orang. Lihat lagi nih, guys. Ada cowok yang terus ngeliatin HP dia. Terus si temennya satu itu mendekat ke mobil dan mencoba narik handphonenya itu, guys. Pria yang megang handphonenya mencoba melawan dengan menyetrum pelakunya. Tapi nggak ada yang kapok. Habis itu, ada juga orang ini nih. Yang ini, dia pura-pura diam, coba-coba ngawasin keadaan. Pas dapat kesempatan, dia coba narik handphone pria itu lagi. Tapi, kalian bisa lihat dari awal, semuanya itu gagal, guys. Karena si pria ini megang HP-nya dia kuat banget. Selama percobaan itu, ada lebih dari 20 orang yang coba nenggor dia buat masukin handphonenya itu dan naikin kaca mobil. Wah, parah banget sih ini, guys. Pria ini rela ngerubah tubuhnya biar kayak naga. Namanya Richard Hernandez. Dia ini seorang transgender yang pengen jadi Dragon Lady. Saking obsesinya sama naga, dia bahkan motong bagian mulut dan telinganya. Bahkan dia motong lidahnya jadi bercabang supaya mirip kayak naga. Nggak sampai di situ aja, dia ngerubah matanya jadi hijau, giginya dipermak, dan bikin tanduk di kepalanya itu. Terus, dia juga mentato seluruh tubuhnya kayak kulit naga. Dan kalian tahu nggak, dia bahkan ganti namanya menjadi Eva Tiamat Baphomet Medusa. Nama ini diambil dari karakter naga di game, guys. Dia juga bilang dia mau ninggalin kebiasaannya selama ini jadi manusia dan mulai ngikutin kebiasaan-kebiasaan naga. Waduh, ada yang mau jadi naga nggak di sini? Warga desa ini mendapat laporan kalau ada bapak-bapak yang lagi mencari anak balitanya yang hilang semalaman. Mereka pun menemukan bapak itu udah dalam keadaan panik di atas pohon kelapa ini. Bapak itu bilang kalau terakhir dia lihat anaknya sedang bermain di sawah kosong dekat rumahnya siang hari kemarin. Tapi sorenya saat dicek dia udah nggak ada, guys. Bapaknya itu pun mencarinya semalaman di sana dan menemukan keanehan di dalam pohon kelapa yang tumbang ini. Dia yakin kalau anaknya itu sudah ditarik ke dalam pohon kelapa ini oleh makhluk misterius yang sering menjadi buah bibir warga di desa ini. Karena tadi pagi, dia mendengar ada suara aneh yang muncul dari dalam pohon kelapa ini. Dan saat dicek oleh satu warga, warga pun langsung memutuskan untuk membantu bapak ini membongkar pohon kelapa itu. Si bapak pun memberanikan diri untuk masuk ke dalamnya. Tapi tiba-tiba, nggak berapa lama, dia pun berteriak keras, seperti ada yang sedang menariknya dari dalam. Lanjut part 2. Setelah si bapak memberanikan diri masuk ke dalam pohon kelapa untuk mencari anaknya yang hilang, dia pun gak lama berteriak, seperti ada yang menariknya dengan keras dari dalam. Warga pun dengan cepat membantunya keluar. Tapi saat berhasil keluar, ternyata si bapak panik banget karena dia melihat ada kaki anaknya di dalam. Tapi saat dia menariknya dari dalam, sepertinya ada sesuatu yang juga menarik anaknya, membuatnya ikut tertarik. Si bapak nggak nyerah, dia dengan sekuat tenaga membongkar pohon kelapa itu agar kelihatan siapa dalang di semua ini. Tiba-tiba mereka pun shock banget setelah melihat isi di dalamnya yang ternyata saat diudek-udek mereka menemukan ular piton kuning yang perutnya gendut kayak habis makan sesuatu. Tapi bapak itu nggak percaya kalau ular itu yang memangsa anaknya karena tadi dia barusan aja ngeliat kaki anaknya kan. Dan saat bapak itu mengecek ke dalam pohon kelapa lebih dalam lagi, tiba-tiba ada yang menariknya lagi. Ternyata lanjut di part 3. Mereka pun lalu memasukkan ular itu ke dalam karung. Tapi si bapak masih ingin membongkar semua isi yang di dalam pohon kelapa itu. Dia pun coba masuk ke dalam pohon itu lebih dalam lagi. Tapi tiba-tiba dia berteriak minta tolong karena seperti ada sesuatu yang menariknya dia lagi. Warga pun langsung berusaha menyelamatkannya. Dan si bapak yang berhasil keluar pun langsung panik banget. Karena bener dugaan si bapak kalau ternyata anaknya itu masih di dalam. Karena dia melihat kakinya anaknya lagi. Tapi dia juga melihat di dalamnya bersarang banyak sekali ular yang berusaha melilit dia. Dan kaki anaknya ternyata ada di dalam salah satu mulut ular. Yang berarti anak itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Mereka pun menghentikan dokumentasi dan akhirnya pasrah. Memanggil damkar untuk membersihkan area itu dari ular yang memangsa warga. Bapak ini pun sangat terpukul di dalam kejadian ini. Dan berpesan agar kita selalu mengawasi anak kita. Apalagi kalau masih di bawah umur. Batu besar ini ditarik sekuat tenaga oleh seseorang yang ternyata ditarik dengan menggunakan buah zakarnya. Dia ingin melatih telurnya itu biar jadi six pack kekar berotot. Sampai-sampai berguru ke para biksu. Dia pun melatihnya secara rutin dan berhasil menjawab tantangan dari para biksu. Karena ternyata tujuannya biar kalau ada yang nendang masa depannya itu nggak kerasa apa-apa dong.
ngeteng banget bijinya. Tuan kacang kok dilawan, auto kena mental dah. Gadis ini dibully dan dilecehkan di kantin sekolah. Tapi semua menertawakannya sampai akhirnya nggak nyangka banget guys. Suatu hari di jam istirahat sekolah ada murid baru yang sedang makan di kantin sekolah. Dia mendengar pembicaraan anak di sana dan mereka kebanyakan berkata kasar dan menghujat. Dia pindah ke sekolah bermasalah. Bahkan saat ada gadis lugu yang lewat, dia dibully dulu untuk kesenangan. Awalnya ditawarin bantuan, malah dipermalukan di depan satu sekolah. Dia juga dihina tubuhnya kecil dan gak layak untuk tinggal di negara ini dengan tubuh seperti itu. Parahnya lagi, satu sekolah malah menertawakannya dan gak ada yang membantunya. Hal ini membuat si anak baru ini kesel dan dia pun mengambil merica. Dan saat si bully masih menghina gadis itu, si anak baru menghampirinya dan menyembur merica ke matanya dan melorotkan celananya. Satu sekolah pun langsung terdiam dan yang terjadi selanjutnya gak nyangka banget. Lanjut part 2. Gadis yang dihina tubuhnya di depan satu sekolah, tapi parahnya yang lain juga ikut menertawakannya. Part yang kedua. Melihat kejadian itu, ada anak baru yang geram. Dia menghampiri pembuli, menyemburnya pakai merica dan melorotkan celananya. Si pembuli itu pun jadi murka. Dia udah pengen adu hantem, tapi dia halangi temannya. Karena bahaya kan kalau sampai diadu ke kepala sekolah. Anak baru itu pun memberinya pelajaran. Balasannya dipermalukan di depan satu sekolah. Dia pun akhirnya pergi. Dia pun ngomong di depan satu sekolah bahwasan hal itu nggak benar dan nggak boleh jadi kebiasaan. Satu sekolah pun terdiam. Sementara gadis ini juga diceramain agar bisa membela diri setiap kali ada pembuli berteriaklah mencari bantuan. Tapi suatu hari dia berjalan di lorong sekolah. Pembuli menghampiri dia dan menutup kepalanya dengan kain hitam. Anak ini malah bisa ngeratain semua pembuli itu. Anak baru ini benar-benar mengajari si pembuli agar bisa menjaga sikapnya. Begitupun anak lain melihatnya jadi tersadarkan bahwa bercanda itu ada batasnya. Jangan sampai tertawa di atas penderitaan orang lain. Pria ini shock banget dan mendatangin teman-temannya karena melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Mereka pun beramai-ramai menuju tempat tersebut. Yang dicurigainya adalah makhluk yang sering membuat geger kampung itu di malam hari guys. Saat sampai di tepi kolam, pria itu menunjuk ke arah sana. Sebuah tumpukan seng bekas dan mereka pun mendekat. Mereka pun membuka satu persatu seng bekas yang menumpuk di sana. Yang dicurigainya, makhluk itu adalah bersarang di sana, tapi belum juga apa-apa. Mereka menjadi kaget dan ketakutan. Nah, mereka pun tetap melanjutkan untuk mencari tahu apa yang tersembunyi di balik tumpukan seng bekas itu yang bikin geger kampung itu di malam hari guys. Dan kembali memindahkan tumpukan seng yang hanya tinggal beberapa helai lagi. Dan saat membuka seng yang terakhir, asli kaget banget. Lanjut di part 2. Part 2. Tumpukan seng itu pun tinggal beberapa helai lagi guys. Yang buat mereka semakin greget untuk mencari tahu makhluk apa yang bersarang di sana. Dan saat membuka tumpukan seng yang terakhir, ternyata ada beberapa ekor ular kobra yang bersarang di tumpukan itu guys. Nah, mereka pun menjadi kaget banget melihat ular-ular itu. Tapi seorang pria yang memakai baju hitam ini mendekat. Dan dengan beraninya, dia menarik ekor ular kobra itu dan memasukkannya ke dalam karung guys. Pria itu pun juga memakai sebuah tongkat besi sebagai pengait. Tapi sepertinya ada seekor ular yang ingin melawan guys. Dan untung banget, ular itu pun tidak terlalu agresif. Dan akhirnya, pria yang memakai baju hitam itu pun berhasil memasukkan semua ular kobra itu ke dalam karung guys. Asli kan ini gila banget. Di sekolah, dua anak ini selalu saling iseng. Tapi sebenarnya mereka tuh saling suka guys. Cewek ini bikin si cowok jadi harus maju dan jawab soal di kelas. Dibales, si cowok nempelin lem dong di bangku cewek ini. Sampai jadi nempel dan diketawain nih sama teman sekelas. Cewek ini nggak diem aja. Dia bikin kaki si cowok ini tendang beban yang berat. Dan akhirnya jadi pincang. Terus dibahas lagi. Pas si cewek abis olahraga, lapnya dikasih hijau gitu. Mukanya jadi hijau semua. Mereka juga suka nempelin kertas ledek-ledekan nih di baju. Bahkan sampai remaja, mereka masih aja hobinya saling ngeprank. Cewek itu dikunci di kamar mandi dan dibalas baju si cowok diambil sampai dia harus keluar pakai dress pink ini. Sampai mereka dewasa dan akhirnya mutusin buat kerja jadi guru di sekolah itu. Tapi tetap aja mereka ngeprank terus, ngerusak listrik, tabung gas. Sampai akhirnya sekolah itu jadi hancur guys. Ada-ada aja ya.